Ya, oke, nomor 10 tadi adalah ada kelewat sedikit, be generous. Ya, ini hal yang perlu juga apa namanya diperhatikan ya. Be generous on the food gitu. Jangan terlalu pelit gitu. Kalau terlalu pelit kan kita juga jadi kasih makanan. Atau mungkin bisa dilihatkan dulu tadi videonya Mbak Dila yang saya kirimkan kalau boleh. Ini sangat berhubungan juga nih. Be generous with your food and decoration. Ya dekorasi juga harus bagus. Apa makanannya juga jangan terlalu pelit, jangan terlalu sedikit juga gitu kan. Kalau makanannya banyak, variasinya juga banyak, kelihatan dekorasi juga bagus gitu kan. Itu kan apa ya? Itu membangkitkan apetit gitu kan, membangkitkan apetit. Kalau misalkan dengan jumlah yang sedikit makanannya gitu kan, itu kan losing apetit buat apa? Losing apetit. Misalkan contoh sih orang tamu yang breakfast datang gitu kan ke restoran gitu kan, dia dengan harapan aduh pagi-pagi tentu kan moodnya itu bisa tercipta dari apa yang akan kita makan saat breakfast kalau di hotel gitu kan. Nah itu adalah salah satu indikasi juga bagaimana hotel tersebut bagus atau tidaknya. Nah ini videonya salah satu contoh nih ya. Nah, kalau kalau ngelihat seperti ini kan makanan, jadi kita juga, aduh kepengen nih gitu kan, dalam satu apa tampah nih banyak sekali makanan di sebenarnya ini kan hanya pengaturan saja sebetulnya gitu ya, pengaturan yang menarik. Bisa saja misalkan di sini cuma sedikit gitu makanan yang bisa ditampilkan. Nah, kalau sedikit, pasti kan kita juga udah losing appetite gitu kan. Nah, seperti ini, wah ini ada beberapa donatnya nih, ada martabak apa asin atau martabak Mesir kayak gitu misalkan, kemudian ada apa namanya cukup menarik. Nah, ini contoh-contohnya seperti itu. Jadi kita kepengen melihatnya tuh udah apa ya, mata kita tuh udah terbalak duluan gitu kan. Wah, kepengen gitu. Kenapa? Karena ini yang kadang saya sampaikan juga ya dengan tim saya gitu, bahwa lambung mata ini lebih besar daripada lambung perut. Kalau udah ngelihat seperti itu pengennya wah makan ngambil banyak ternyata makannya kita sedikit karena lambung mata kita tuh lebih lapar daripada lambung perut. Lambung perut kita udah apa daya gitu kan, istilahnya kita kalau pengen makan banyak nih, wah masih kepengen gitu, tapi apa daya kita udah nggak cukup, udah nggak muat gitu kan, akhirnya kan makan sedikit. Nah sama halnya misalkan kita di buffet nih, misalkan di apa namanya pada saat breakfast gitu kan, wah grand breakfast nih, dari appetizer-nya misalkan gitu atau saladnya macem-macem gitu kan, banyak sekali gitu kan. Nah itu kan membuat kita pengen. Nah itu juga kan membangunkan mood kita menjadi bagus gitu di pagi hari, bangun tidur ya, keluar dari kamar, masuk ke restoran untuk breakfast, melihat breakfast yang bagus, wah mantap sekali itu. Tapi kalau kita ngelihat, wah kok breakfastnya kayak begini, udah moodnya udah jadi nggak bagus gitu kan, dan it can apa namanya bisa membuat it can make also apa nggak mood kita nggak bagus, kemudian juga nanti bisa jadi ya tentunya misalkan ada hal yang kurang kita jadi komplain dan sebagainya gitu kan. Nah hal seperti itu tadi ya intinya saya bilang lambung lambung mata ini lebih besar daripada lambung perut. Nah itu jadi harus be generous gitu kan. Kemudian avoid clumsiness gitu kan, jangan apa namanya kekakuan ini ya dihindari lah gitu kan, jangan apa sih jangan kaku-kaku lah istilahnya seperti itu. Kemudian overlap slices, chopstick, slice meats, and slice of fruit itu ya itu tadi ya apa namanya jangan sampai overlap slice-nya. Kemudian just concentric circles gitu kan ya, putaran bulatan yang ya kayak tadi itu. Jadi ada donat di sebelah sini, kemudian kalau kita lihat ya secara circle gitu kan ada martabaknya dan lain sebagainya seperti itu cukup menarik kan seperti itu gitu. Oke, kemudian lanjut nomor 14-nya, apalagi sih harus diperlukan dalam kita presenting the food, ya, food presentation. Oke, saya kira cukup di situ ada 13 hal yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan untuk kita dalam mempresentasikan makanan, memperhatikan beberapa hal tadi ya, ada 13 hal tadi. Oke, selanjutnya adalah menu planning, ya. Menu planning bagaimana kita merencanakan apa namanya menu ya dalam satu okasi ataupun dalam apa namanya misalkan kita untuk acara apa sih misalkan kayak gitu kan gitu. Nah itu tergantung daripada apa namanya akan sangat berhasil atau tidaknya
tergantung daripada pemilihan menu, ya. Designing a menu that is nutritious and exciting to eat. Nah, jadi membuat menu yang kira-kira bisa apa ya, yang exciting to eat, ya orang tuh pengen makan gitu kan, dan juga bergizi. Nah, penuh gizi yang bagus gitu kan, kandungannya dan sebagainya. Ini kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri ya. Itu merupakan pekerjaan yang daunting task ya, pekerjaan yang menakutkan ataupun menyusahkan lah istilahnya seperti itu ya, daunting task gitu kan. There are certain criteria any menu must satisfy in order to make a successful meal. Nah, itu. Jadi beberapa kriterianya untuk hal ini supaya dalam designing the menu atau membuat membuat rencana menu. Oke. Hal yang perlu diperhatikan adalah ya dalam menu planning. Oke, selanjutnya yang pertama, what is the occasion tadi saya sampaikan ya. Jadi dalam hal apa dulu nih, misalkan apakah hajatan, wedding nih misalkan gitu kan, atau birthday atau pool party atau apa. Jangan sampai misalkan pool party ya cocoknya misalkan barbecue gitu kan, jangan sampai nanti pool party tapi dikasih menu yang menu untuk wedding misalkan gitu. Pool party bisa bayangkan misalkan ada roti buaya kalau di Jakarta atau apa gitu ya. Ya kan nggak sesuai ya itu. Jadi makanya perlu diperhatikan what is the occasion, apa sih okasinya apa nih gitu kan. Nah, supaya nyambung gitu dengan acara gitu kan. Oke. Selanjutnya ini masih belum kelihatan. Nomor 2 adalah who is the menu designed to feed, untuk siapa gitu kan. Tentunya kalau orang tua misalkan ya, para pesertanya misalkan, kemudian dengan anak muda itu sangat jauh berbeda ya. Tadi saya bilang misalkan untuk menu birthday, kita desain menu untuk orang tua, ataupun misalkan menu untuk katakan untuk wedding gitu kan, tapi dikasih menu yang untuk birthday anak-anak misalkan gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang suka juga ada kita sediakan misalkan untuk acara ya untuk breakfast lah misalkan gitu, ada sendiri kids menu gitu kan. Di mana kids menu kan kita bedakan dengan menu pada umumnya gitu kan, supaya anak-anak nih seneng gitu kan, dia juga ada terakomodir keinginannya. Misalkan kalau kids menu ya, misalkan kita ada donat yang kecil-kecil, atau misalkan roti unyil lah katakanlah seperti itu, kemudian ada french fries atau apapun itu, ataupun sosis misalkan gitu, kemudian cornflakes dan sebagainya, itu yang anak-anak suka gitu kan. Nah, itu kita sediakan juga kids menu seperti itu. Oke, kemudian are there any special diets ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang misalkan dalam satu kelompok itu kan tidak semuanya sama ya. Misalkan bisa makan yang pedas semua, ataupun misalkan bisa makan meat, atau misalkan bisa makan produk, belum tentu, karena masing-masing orang beda-beda gitu. Apalagi misalkan kita dengan orang asing ya, misalkan juga dengan orang India misalkan. Nah, mereka rata-rata kan ada yang vegan, ada purely vegan, ada yang vegan vegetarian biasa saja misalkan gitu. Ada vegetarian yang nggak bisa makan telur saja, berbeda dengan memang dia pure vegan misalkan gitu kan. Nah, itu juga beda-beda. Nah, oke. Kemudian next selanjutnya season. Nah, what is the season gitu. Oke. Ini next page. Nah, what is the season? Kadang-kadang ini seasonal juga produce usually test better and be less expensive ya. Contohnya misalkan tropical ya, tropical season misalkan gitu kan, buah-buahan dan sebagainya. Nah, ini lagi musimnya, atau misalkan makanan seafood ya, misalkan seafood ini lagi musim tangkapan cumi misalkan gitu kan ya, kenapa kita enggak ya sesuatu yang bergerak satu menu yang memang berhubungan dengan cumi misalkan gitu kan. Atau misalkan kalau bukan musimnya biasanya kan mahal. Contoh misalkan kita pengen buah salak, tapi bukan musim buah salak, pastinya salak kan mahal juga gitu. Nah, tapi kalau memang itu seasonnya pas gitu, nah itu juga membuat ya kita less expensive ya tentunya untuk food cost, tapi juga lebih nyambung lah istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian nah ini juga perlu diperhatikan, karena kadang-kadang kita bisa masak untuk orang banyak dan masak untuk orang sedikit pasti kan berbeda gitu kan. Jangan sampai nanti rasa ini kan mempengaruhi rasa gitu kan tentunya. Kalau untuk sekian orang, oke, ini misalnya garamnya cukup segini gitu kan.
seasoningnya cukup segini gitu kan, tidak terlalu banyak dan sebagainya. Ini jadi kita harus tahu juga berapa orang sih yang berapa banyak orang yang akan makan gitu kan, makanan nanti di acara tersebut. Oke, kemudian kalau dessert. Nah, dessert itu bisa diputuskan nanti saat pada saat first course ya, ataupun main course-nya sudah kita tentukan. Oh, nanti first course-nya itu ini misalkan, atau misalkan starternya apa nih. Kemudian main course-nya ini. Nah, itu hal-hal yang nyambung kira-kira, oh nanti dessert-nya bagusnya ini nih gitu kan. Jadi tidak jangan didahulukan kadang-kadang gitu kan. Itu tergantung dessert juga akan sangat berhubungan dengan main course yang kita buat gitu kan. Nah, itu oke, lanjut. When you have decided upon your menu, review it against the following criteria. Jadi kalau misalnya kita sudah tentukan nih, sudah kita pastikan menunya ya, kemudian harus direview lagi, dicek lagi apakah sudah oke, apakah sudah sesuai atau tidak. Ya, kemudian cek juga against the following criteria ya. Jadi gini, yang pertama itu is there any repetition? Jangan sampai ada pengulangan ya. Kan, nah supaya orang nggak bosen gitu kan. Kalau itu aja, tadi appetizer-nya nih ada sedikit merica-mericanya misalkan gitu. Kemudian ini kok main course-nya sampai sup, main course dan sebagainya kok ada sedikit-sedikit tentang berhubungan dengan merica misalkan. Jadi kan orang bosen juga gitu. Jangan sampai ada repetition kalau bisa ya, repetitions of ingredients. Oke, kemudian is the menu too rich or too light? Itu juga perlu diperhatikan. Apakah terlalu berat atau tidak? Nah, tadi makanya kan kita harus tahu siapa yang makannya. Apakah orang tua atau misalkan anak muda atau misalkan katakan anak kecil misalkan gitu kan. Makanya tadi di menunya nih too light atau too rich gitu kan. Misalkan kalau misalkan tadi birthday, katakanlah umur 10 tahun ke bawah misalkan anak kecil gitu kan. Nah, kalau misalkan menu atau makanan yang terlalu berat kan nggak cocok. Jadi harus yang ya kira-kira tidak terlalu berat lah gitu ya. Yang light saja kalau anak-anak seperti itu. Oke, kemudian does the menu have a variety of textures? Nah, itu juga perlu diperhatikan gitu kan. Variasi daripada tekstur makanan tersebut apakah ada enggak gitu kan. Nah, seperti itu supaya food presentation kita tuh menarik gitu kan. Makanya kita pilih itu menarik gitu. Oke, next. Does the menu skip from one continent to another? Ini yang saya tadi sedikit bahas ya. Jadi kalau bisa ya satu area, misal Prancis ya Prancis, jangan nanti Prancis dengan Afrika tapi tidak cocok. Nah, bisa saja di-combine tadi seperti East Mid West, tapi kan yang harus cocok, harus sesuai gitu. Tapi juga jangan terlalu banyak, misalkan ini ada makanan Eropanya, makanan Afrikanya, makanan Jepangnya, makanan misalkan Asian dan lain sebagainya, tapi nggak nyambung gitu ya. Hal itu harus dihindari juga, terlalu banyak ya. Oke, does the menu stay in style throughout gitu kan? Does it feature sophisticated restaurant style food or is it based on simple home cooking? Nah, ini juga harus dilihat gitu kan. Apakah ini jangan sampai terlalu canggih nih gitu kan makanan ini dari presentasinya atau alat yang digunakan dan lain sebagainya gitu kan. Oke, kemudian is the menu nutritionally balanced atau tidak? Nah, perlu diperhatikan juga makanannya banyak, bagus variasinya, tapi dia tidak ada gizinya misalkan kayak gitu. Jadi buat apa gitu kan? Itu kita makan yang seperti junk food gitu kan. Mungkin kalau misalkan makan makanan ini banyak nih, tapi junk food semua nggak ada gizinya, buat apa gitu? Karena itu perlu diperhatikan juga gizinya. Nah, apalagi misalkan orang-orang asing ini, pengalaman saya bahwa orang-orang asing ini kan sangat partikular, sangat dia akan melihat kandungan daripada gizinya seperti itu. Ya, jangan sampai nanti dia makan makanan yang memang itu kayak ya sampah lah gitu kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke, kemudian is it easily. Nah, itu kalau masak juga itu nanti mudah nggak gitu kan masaknya. Oke, kemudian how are you going to present and garnish the food gitu kan. Itu harus yang simple, yang bagus gitu kan. Tidak terlalu banyak, cukup 2 atau 3 garnish gitu kan atau 1 sampai 3 lah kurang lebih gitu kan. Kemudian juga warna-warnanya itu kita lihat juga untuk garnish itu. Oke. Next kita lanjut tentang food safety. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Ini food safety itu sebetulnya kalau di Indonesia gitu kan
kebetulan saya punya sertifikat dari Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan juga mengeluarkan sertifikat untuk food handler ya ataupun food safety ini. Jadi kalau misalkan ada restoran, kalau kita sudah punya sertifikat tersebut ya kita bisa buka restoran, kita bisa buka usaha rumahan, usaha pengolahan makanan, usaha rumahan gitu kan. Nah itu akan diperhatikan seperti itu. Bahkan kebetulan saya pernah mengikuti juga food handler ya, food handler yang kebetulan waktu itu dikeluarkan oleh Pamtri bekerja sama dengan Kemenparekraf gitu kan, bagaimana kita dalam handling the food itu secara safety-nya ya, secara kesehatannya gitu kan, kemudian kerjanya juga, nah itu diperhatikan. Atau kalau di salah satu grup hotel ya, international chain itu ada, mereka sudah menerapkan HACCP ya, HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points. Nah, itu diperhatikan dan ada auditnya, setiap tahun tuh ada auditnya, baik HACCP untuk makanan ya di F&B maupun di kamar ataupun di rooms. Nah, seperti itu. Dan kebetulan saya beberapa kali ikut juga dalam kegiatan audit tersebut ya. Nah, itu kalau untuk company ataupun misalkan badan yang mengauditnya itu banyak sekali, ada TUV, ada Biro Veritas ya, ada macam-macam ya perusahaan-perusahaan yang memang mengaudit untuk health and safety daripada baik makanan maupun daripada rooms ya, seperti itu. Oke, nah, food safety is knowledge on how to prepare food safely and hygienically is essential in the kitchen, as many foods may contain harmful organism that can cause illness if consumed. Jadi memang yang perlu ya kita, kenapa harus tahu tentang food safety ini, karena memang banyak bahan makanan yang mengandung harmful atau organisme berbahaya ya, organisme berbahaya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau misalkan kita, dan itu bisa menyebabkan sakit ya kalau kita konsum gitu makanan tersebut. Ya. Will not necessarily look or smell of. Jadi kadang-kadang makanan itu yang berbahaya itu tidak selalu bau ya, menimbulkan bau, tapi dia ternyata berbahaya misalkan kayak gitu ya. Nah, itu karena mengandung misalkan bakteri atau bakteri ataupun kuman dan lain sebagainya ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa gambar sih tentang HACCP Food Management Safety ya, HACCP certified. Kemudian ini cara penyimpanan makanan rak dengan kontainer dan lain sebagainya. Nah, kemudian sayur harus dibersihkan dulu gitu kan. Kemudian dia menggunakan sarung tangan pada saat masak gitu kan. Kadang ini juga tidak diperhatikan ya, di mana sikuknya itu tidak menggunakan hat misalkan atau penutup rambut, bisa saja kan nanti kan rambut jatuh dan lain sebagainya. Kemudian tangan nih misalkan dia masih pakai jam tangan, sikuk ini pakai cincin, batu dan sebagainya misalnya, itu juga harus hati-hati ya, tidak boleh gitu kan. Kemudian tidak menggunakan sarung tangan, atau kadang-kadang juga ini tidak pakai masker. Nah, itu kan harus pakai masker gitu kan. Itu untuk penanganan makanan masakan. Oke, next. Nah, ini food safety apa saja sih? Ya, ini diantaranya untuk food safety itu yang pertama washing ya, tentu kalau makanan kan harus dicuci dulu, bahan makanan ya, terutama misalkan sayuran, apalagi sayuran misalkan diambil dari kebun yang di pestisida misalkan gitu kan, dia tidak kadang-kadang kan ada yang kebun pakai pupuk organik, ada pupuk anorganik ya, tentunya kimia. Nah, kalau organik sih ya tetap aja, kalaupun organik juga secara alami tetap kita harus cuci dulu kan, itu harus bersihkan dulu. Makanya kadang-kadang seperti di tempat saya untuk untuk receiving sayuran misalkan dari supplier gitu kan, itu sebelum diterima oleh receiving harus dicuci dulu, dan itu ada SOP-nya. Kemudian nanti SOP itu biasanya kan ditempel di purchasing ataupun di receiving area gitu kan, di loading dock seperti itu. Nah, SOP-nya apa saja, misalkan barang sebelum diserahkan kepada ini harus dicuci dulu, cuci bersih dan sebagainya gitu kan, walaupun misalkan di tempat dia udah dicuci, tapi kan pada saat pengangkutan dari tempat dia yang sudah dicuci ke tempat kita itu kan
apa namanya transporting gitu kan, dan ada udara yang berbeda gitu kan. Nah, makanya tetap harus dibersihkan kembali ya, baik dari apa kemungkinan terkontaminasi oleh apa pestisida ataupun menghindari dari misalkan makhluk lainnya seperti ulat ya, kecil dan sebagainya seperti itu. Itu harus dibersihkan, washing. Kemudian refrigeration. Nah, refrigeration itu apa di suhu pendingin ya, itu biasanya kan di bawah 8 derajat Celcius ataupun 47 derajat Fahrenheit. Memang sih idealnya biasanya antara 1 sampai 4 derajat Celcius untuk penyimpanan apa di refrigeration ini ya, atau penyejuk ini. Oke. Nah, kenapa sih pakai refrigeration? Itu biasanya kan untuk apa namanya untuk memperlambat dari pertumbuhan si bakteri. Karena kalau bakteri ini kan biasanya kalau di luar dari suhu tersebut dia akan mudah apa namanya akan mudah tumbuh gitu kan, atau mudah untuk grow gitu kan. Nah, oke, selanjutnya buy from reputable supplier. Tentu ya kita harus tahu suppliernya siapa sih gitu. Makanya kalau misalkan di restoran ataupun hotel kita harus membuat MOU ya, kerjasama apa namanya ada hitam di atas putih gitu kan. Oke, harga sekian misalkan gitu kan. Kemudian apa biasanya kan tidak hanya satu, misalnya satu item atau sayur misalkan gitu kan, berapa sayuran gitu kan, berapa jenis sayuran misalkan, oh suppliernya A misalkan gitu kan, nanti kita harus pakai MOU dan oh ya ini office-nya di sini gitu kan, atau misalkan kalau itu UMKM gak ada masalah juga, UMKM ini di mana alamatnya, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya, bagaimana dia cara pengolahannya, kemudian dia dari mana barangnya dan lain sebagainya. Nah itu kita harus tahu juga. Kenapa? Kalau ada hal-hal apa-apa, jadi kita juga mudah untuk menelusuri atau telusur ya kalau bahasa audit itu, supaya kita tahu kalau ada apa-apa, oh ya nanti bisa nih kalau misalkan terjadi keracunan atau apapun itu gitu kan. Nah, kemudian oke, selanjutnya cek use by dates nih. Cek use by dates ini ataupun apa namanya validity ataupun expiry date itu ya. Nah, itu juga perlu tahu, jangan sampai bahan makanan ternyata waduh ini apa expiry date-nya sudah lewat gitu kan, itu kan sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Makanya kalau misalkan pengaturan untuk di storage kita ada namanya FIFO, first in first out. Jadi kalau misalkan yang duluan datang itu nanti untuk dikeluarkan tuh yang duluan juga, jangan sampai yang datang duluan kemudian yang terakhir untuk dikeluarkan dikonsumsi, jangan sampai seperti itu ya. Biasanya kita harus based on FIFO ya, first in first out, nah seperti itu. Oke, kemudian cooking. Cooking itu food must be cooked thoroughly in order to destroy and apa bacteria present gitu kan, any bacteria present. Jadi kita memasak itu biasanya kan untuk apa, untuk supaya mati bakterinya, dan itu harus secara keseluruhan masaknya, jangan sampai hanya permukaannya saja yang panas kena panas, ataupun misalkan yang bawahnya saja sedangkan yang atasnya nggak kena panas misalkan gitu. Karena itu harus hati-hati, terutama misalnya makanan ataupun bahan makanan yang memang di storage di penyejuk misalkan, atau di fridge atau misalkan atau di chiller atau makanya kan ada proses sebelumnya, kalau misalkan itu dari freezer ataupun dari chiller jangan langsung dimasak gitu kan, biasanya ada proses yang disebut dengan thawing ya. Oke. Kalau cooking ini biasanya kalau masak 10 menit cukup dengan apa namanya temperature ataupun suhu di 60 derajat Celcius. Tapi kalau dia suhunya misalkan mencapai 72 derajat Celcius, cukup untuk apa masak dengan cukup dengan 2 menit ya, seperti itu. Oke, next. Cooling. Nah, ini apa namanya? Cook juga cook food ya should be cooled as quickly as possible to avoid bacterial growth gitu. Kalau misalkan mau dinginin makanan itu harus cepat, jangan terlalu lama ya, untuk menghindari pertumbuhan daripada si bakteri ya gitu. If cooling large quantities of food, divide into several shallow containers to create the maximum surface area. Itu makanya harus dibagi-bagi, jangan
langsung semuanya dijadiin satu, lama gitu kan. Contoh misalkan kalau kita dinginin agar nih, misalnya habis masak agar-agar misalkan gitu, ataupun puding gitu ya. Nah itu kan kalau misalkan large quantity ya harus dibagi-bagi, jangan terlalu banyak semua tumpuk jadi satu gitu kan. Nah, nanti lama gitu untuk jadi dingin seperti itu. Oke, kemudian wrapping. Wrapping ya, do not wrap hot food in cling film. In cling film itu apa namanya, ada lekatnya ya, biasanya kan plastik ini kan ada plastik biasa, ada yang plastik ada kayak ada bahan perekatnya gitu kan. Nah itu kan mengandung kimia, itu bahaya, ada lemnya seperti lemnya kayak gitu. Nah jangan sampai menggunakan plastik seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk reheating. Nah, reheating. When reheating food, ya, make sure that it is served a piping hot. Ya, maksudnya itu adalah ada cara-caranya untuk reheating ini, ya disebut dengan istilah piping hot tadi gitu kan. Nah, if possible the food should be stirred during reheating to ensure it is heated. Jadi kalau pada saat kita masak atau memanaskan itu di stir ya, diputar gitu kan supaya panasnya merata gitu. Jangan sampai dibiarkan, akhirnya mungkin kadang-kadang kan api itu kan dari tungku itu kan pinggir-pinggirnya saja, tengahnya kan tidak ada misalkan kayak gitu. Nah, sehingga api akan cepat lebih panas di area di mana ada keluar sumber api yang tersebut daripada di tengah-tengah misalkan seperti itu. Makanya kita harus putar supaya dia merata nanti makanannya yang dipanaskan itu. Oke. Nextnya adalah keeping food warm ya, keeping food warm. Ini sebelumnya, oke, tahan dulu. If food must be kept warm, make sure that has been heated through to a sufficiently high temperature. Jadi harus sama, ya, temperaturenya to kill a bacteria, ya. Oke, next adalah freezing. Nah tadi bacteria it merely prevents it from growing. Sebetulnya kalau freezing itu tidak membunuh, ya dengan freezer itu tidak membunuh bakteri, tapi memperlambat pertumbuhan daripada bakteri itu sebetulnya. Oke, nextnya ya cooking from frozen. Nah ini never cook large thick whole items such as chicken from frozen. Ya, jadi jangan memasak untuk yang yang besar, yang kecil, bahan makan yang besar ataupun yang bukan kecil tapi thick ya, tebal itu saya chicken from frozen. Jadi langsung misalkan dari frozen dari pembekuan, jangan langsung ya, tapi harus diproses dulu ya melalui apa nih, the frosting tadi, atau disebut dengan istilah juga melting ataupun thawing tadi ya. Jadi ada SOP-nya di mana kalau misalkan dari freezer itu kita harus simpan dulu di suhu ruangan misalkan ya, di suhu ruangan selama berapa lama gitu kan, itu ada SOP-nya ya, misalkan berapa lama di situ disimpan dulu supaya apa, dia mengadaptasi suhu dari frozen tadi, dari freezer tadi ke suhu ruangan. Suhu ruangan itu biasanya berapa sih ya? Suhu ruangan itu antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Nah, itu nanti kalau sudah mulai tidak defrost lagi, nah baru diolah gitu kan, baru bisa dimasak. Ya kadang-kadang kalau misalkan dari freezer pengen cepatnya, boleh itu microwave seperti itu. Nah itu untuk proses daripada thawing ataupun melting ya, jangan sampai nanti misalkan itu tanpa pembungkus plastik misalkan ya, ayam contohnya atau daging misalkan dibuka plastiknya langsung direndam di air misalkan, justru itu malah terkontaminasi dari airnya, bakterinya malah bisa berbahaya gitu kan, bisa hidup. Nah itu jangan sampai seperti itu, jangan sampai salah dalam proses melting atau defrosting itu. Oke, lanjut. Utensils-nya alat-alat. Nah, alat-alat misalkan gitu, penggunaan contoh misalkan pisau gitu kan. Jangan sampai pisau ikan ya. Nah, ini misalnya para butcher misalkan gitu kan, jangan sampai dia memakai pisau yang dipakai untuk daging untuk nguliti ikan juga. Jangan sampai seperti itu. Makanya chopping board-nya pun juga harus berbeda-beda gitu kan. Ada yang warna misalkan hijau, merah dan sebagainya. Itu tergantung penggunaannya. Oh, untuk sayur warnanya misalkan apa nih gitu kan. Kemudian untuk daging warnanya apa, untuk ikan warnanya apa, untuk bumbu-bumbu warnanya apa. Jadi harus berbeda-beda. Nah, ini di kitchen harus selalu juga rapih ya, rapi, bersih, kemudian dan in order gitu kan. Jangan sampai nanti kalau tidak in order itu akan menyulitkan juga teman-teman kita gitu kan. Oke, lanjutnya ada cleaning ya. Cleaning, washing tools frequently in your boiling water. Nah, makanya itu harus menggunakan air panas juga nih kalau bisa nih, kalau mencuci alat-alat itu, dan harus sering dicuci gitu kan. Nah, jangan sampai
apa namanya alat-alatnya tidak dicuci, apalagi misalnya tadi ya habis daging gitu kan, udah gitu udah nggak dicuci, tiba-tiba dipakai untuk misalkan sayuran, tentunya itu kan akan bakterinya kan yang menular kepada sayurannya, jadi itu bahaya juga gitu. Oke, kemudian personal hygiene ya. Nah ini kalau personal hygiene tentunya itu sudah satu keharusan. Makanya di hotel itu kita ada training yang namanya personal hygiene dan grooming gitu kan, personal hygiene standard. Standarnya seperti apa? Kalau standar saya kira semua hampir kurang lebih sama ya, hampir lebih sama. Tadi saya sudah bahas juga bahwa kalau masak ya misalkan tidak harus ditutup misalkan, itu ada personal hygiene juga salah satunya ya, kerapihannya juga di situ di apa namanya harus diperhatikan, harus tertutup misalkan rambut supaya tidak jatuh ke makanan. Kemudian apalagi misalkan harus pakai masker gitu kan, tidak boleh terbuka, karena pas kita misalkan masak kemudian kita juga bicara dengan teman tidak tidak sengaja juga mungkin bisa splitting out gitu kan, nah, seperti itu. Nah kemudian apa namanya tangan juga, ini kan kuku-kuku harus bersih. Nah jangan sampai kukunya panjang, kenapa? Karena kuku panjang kemudian kebetulan pegang makanan atau bahan makanan yang untuk dimasak seperti itu kan, itu bisa terkontaminasi ataupun ada bakteri kuman yang memang bisa masuk gitu kan dari kuku itu. Makanya ini harus pakai apa namanya sarung tangan gitu kan. Nah kemudian misalkan juga apa tangannya tuh jangan sampai pakai jam, jangan pakai cincin dan sebagainya, hal seperti itu personal hygiene ya. Oke, kemudian pakai apron ya, kemudian baju juga bersih, jangan sampai bajunya yang kemarin dipakai udah kotor kayak gitu masih dipakai juga. Nah itu kan tentunya ya apa namanya ya pasti bau ya dan lain sebagainya, bisa saja bakteri bisa juga dari pakaian yang kita pakai gitu kan. Oke, selanjutnya next, type of food type of food poisoning. Oke, ya ini tadi kita bahas di awal tadi yang saya sampaikan bahwa kita juga harus tahu nih jenis-jenis keracunan seperti apa gitu kan, jangan cuma pinter masak dan lain sebagainya tapi kita juga nggak tahu. Nah ini juga kan untuk antisipasi bagaimana kita harus melakukan ataupun bertindak ya gitu kan. Kalau orang tua dulu saya pernah waktu kecil tuh kebetulan gitu kan ada saudara yang apa keracunan gara-gara ngopi ya, ngopi kemudian dia dengan makan gorengan jengkol. Nah, itu kan orang Sunda banget tuh. Jadi ada pakai udah kopi, ada gorengan jengkol gitu kan. Nah, itu akhirnya keracunan. Mungkin terlalu banyak itu makan gorengan jengkol seperti itu, ya. Memang enak sih sepertinya gitu kan. Nah, kalau kita tidak tahu keracunan makanan seperti itu harus berbuat apa gitu kan. Wah, ya kita juga sulit gitu, kita nggak bisa menolong gitu. Akhirnya, oh ya pakai kelapa muda katanya itu untuk netralisir. Akhirnya diberikanlah kelapa muda dan sebagainya sehingga itu bisa menetralisir seperti itu. Nah itu ya. Nah the following bacteria and spores are culprits in cases of food poisoning gitu kan. Apa saja ya yang apa namanya bakteri ataupun spores at the usual culprit di apa case of food poisoning ini. Yang pertama adalah salmonella. Ini yang hal yang umum sekali ataupun banyak yang ditemukan ya salmonella ini. Biasanya kan ada di apa sih, ada di poultry ya atau di ayam gitu kan, apa unggas lah gitu ya, ataupun misalkan di daging, kemudian fish ya ikan atau shellfish gitu kan. Kemudian juga kadang-kadang ada di apa namanya di unpasteurized milk juga ya seperti itu. Nah kemudian bakteri itu atau bakteri bisa menyebabkan ya simptom ya anytime apa kapan saja itu bisa, tapi biasanya itu konsumsi makanannya setelah 6 jam ataupun sampai 3 hari. Jadi misalkan jarang sekali misalnya apa orang keracunan makanan karena langsung bereaksi gitu ya. Kalau saya waktu itu kebetulan ini apa namanya beberapa kali saya menemukan kasus yang keracunan makanan terutama di hotel ya sebelumnya gitu kan. Kebetulan kami ada kerjasama dengan dokter, di mana dokter ini juga dokter yang apa sudah senior dan juga cukup ahli. Jadi kalau misalkan orang asing terutama ya orang bule itu kadang-kadang mereka ini apa dengan gampang, oh saya keracunan makanan di hotel misalnya kayak gitu. Nah kalau kita tidak tahu penanganannya, kalau kita tidak paham dan kita tidak mengerti juga, itu bisa saja kita juga kena gitu kan. Artinya ya dia komplain, ujung-ujungnya kan nanti kompensasi dan lain sebagainya. Nah makanya itu
syukurnya waktu itu saya kebetulan juga ada dokter yang memang spesialis dan juga kerjasama dengan hotel, jadi kita tahu bisa juga konsultasi, itu sangat membantu banyak. Jadi kalau misalnya kena makanan nih keracunan misalkan gitu kan si tamu ini gitu kan, nah kita nggak langsung, artinya kita nggak apa, jangan sampai kita grumpy ataupun kita nervous dan lain sebagainya, tapi kita harus tenang bagaimana gitu kan, akhirnya kita coba ini kan dengan dokter juga, dokter menyarankan juga coba dicari tahu dulu, ditelusuri dulu dia sebelum di hotel makan apa, makan di mana dan lain sebagainya begitu kan. Karena gini, secara logika juga kadang-kadang gitu kan, misalkan pas breakfast gitu kan, orang lain yang sama makan hal yang sama dia tidak apa-apa, cuma dia doang. Nah, itu bisa jadi memang belum tentu keracunan langsung dari makanan yang ada di hotel ya, misalkan gitu. Ternyata setelah ditelusuri malamnya dia makan di pinggir jalan, terus makannya pedas gitu kan, dan di pinggir jalan tersebut pas kebetulan kita tahu misalkan gitu kan ya, oh itu memang agak jorok juga misalkan gitu kan. Nah itu bisa menjadi apa, perhatian sehingga kita bisa terangkan kepada tamu. Nah hal-hal seperti itu sering terjadi ya, food fashion ini juga belum tentu langsung akan bereaksi biasanya seperti itu. Makanya perlu 3 jam paling atau 6 jam sampai 3 hari kadang-kadang keracunan makan seperti itu ya untuk salmonella. Oke. Nah, the bacteria thrive at temperatures between 7 and 47 degrees Celsius gitu. Jadi si bakteri ini hidup biasanya antara di suhu antara 7 sampai 47 derajat Celcius. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah apalagi nih selain salmonella ya. Ini kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh juga bakteri nih. Next. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini kan orang simptom keracunan makanan ini seperti ini, pegang perut biasanya gitu kan. Kenapa? Karena kalau keracunan makan pasti yang diserang adalah perut. Bukan ya ada sih yang lain-lain juga seperti ke saraf gitu kan, tapi lebih banyak adalah ke perut gitu kan. Sehingga biasanya kan muntah-muntah, vomiting, atau misalkan kalau ke saraf itu kan bikin pusing ya kepala, kemudian mual seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada Salmonella Bacteria ya, seperti ini. Ada juga macam-macam lain-lain. Nah, oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, lanjut ya, karena ini waktu juga ini sudah 1 jam ini kayaknya nih waktu. Oke, common food borne disease that usually enters the kitchen ini adalah Campylobacter enteric. Agak susah juga bacanya nih. Nah, ini biasanya ada di raw poultry ya, di ayam yang masih mentah nih. Ya, and can be contracted by consuming undercooked poultry or unpasteurized milk, ataupun susu yang tidak dipasteurisasi, ataupun di ini yang undercooked chicken gitu kan. Itu juga unggas-unggas yang tidak masaknya itu masih belum masih mentah gitu kan. Nah, itu bisa ditemukan hal seperti itu. Si Campylobacter enteritis tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah Staphylococcus aureus. Nah, ini apa nih, bakteri apa sih gitu kan? It is usually spread by a food handler who has the infection. Itu dari food handlernya. Jadi misalkan dari biasanya itu disalurkan ataupun ya terinfeksi daripada si pembawanya itu adalah yang masak misalkan, biasanya seperti itu gitu kan. Oke, kemudian listeria. Listeria ini is commonly found in many foods, but listeriosis is a very rare and most people ini sekarang jarang terjadi ini sebetulnya ya, jarang terjadi. It can multiply at temperatures just above derajat. Misalnya di atas 0 derajat Celcius itu biasanya sangat cepat juga dia berkembang. Kemudian Clostridium botulinum, yang paling bawah tadi itu contohnya. It's most often contracted through the consumption of contaminated canned foods. Nah, ini biasanya dari makanan-makanan kaleng nih ya. Umumnya ditemukan pada makanan-makanan ataupun minuman kaleng ya, kalau Clostridium botulinum ya. Oke. Kemudian E. coli. Nah, E. coli kan misalnya berhubungan misalnya dari air gitu kan, bakteri E. coli ya. Atau E. coli 0157. It found in any etc. atau excreta of mammals and is both
soil and waterborne. Jadi misalnya memang di perairan banyak kan itu kan air yang kotor, bisa kayak gitu ya, itu mengandung bakteri E. coli. Makanya misalkan sumur walaupun sebersih apapun harus kita masak dulu ya. Nah, kadang-kadang saya juga agak bingung gitu kan, bukan agak bingung sebetulnya gitu kan. Kalau zaman dulu itu memang orang Indonesia itu cukup ini juga apa namanya cukup tahan daripada perutnya orang asing gitu kan. Saya mengalami juga karena saya waktu kecil itu kan mengalami agak apa namanya bersama teman-teman kayak gitu habis main bola kita minum mau cari minum yang ini nggak ketemu gitu kan akhirnya ketemu sumur bersih di situ punyanya teman gitu kan langsung minum kayak gitu udah nggak apa-apa sehat-sehat aja gitu kan kalau sekarang suruh minum pasti kita nggak mau gitu karena itu berbahaya bisa mengandung bakteri E. coli gitu kan. Oke. Dan selanjutnya adalah Bacillus cereus ya ini can be present it stretchy salads. Nah ini biasanya in rice salad. Nah, itu bisa ditemukan di situ ya, Bacillus cereus. Oke, selanjutnya ini karena waktu. Trichinosis. Trichinosis ini adalah the worms ya are contracted from consuming infected raw or undercooked pork or pork products. Ini biasanya di produknya apa namanya makanan babi ya, pork gitu kan. Ini cacing ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah paralytic shellfish poisoning. Ini kan keracunan memang bisa kerang ya. Sudah kita tahu ini. Marine microorganism that is contracted by consuming infected shellfish ini dari kerang-kerangan. Itu sangat berbahaya, hati-hati. Ya, itu. Jadi saya kira ini waktunya sudah cukup ya Mbak Dila 1 jam mungkin nggak apa nanti biar nggak terlalu bosan nggak terlalu banyak juga. Saya kira cukup sekian dari saya. Mungkin barangkali ada pertanyaan atau barangkali ada sharing dari teman-teman sekalian, monggo silahkan. Ini bahannya yang saya gunakan dari materi ini juga referensinya dari Bible ya, dari apa namanya Techniques Bible si Susan Sproul itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mbak Dila, terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Baik para hadirin, berikut dari tadi pemaparan dari Bapak Iwan sudah selesai. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofon, hand raise, atau melewati kolom chat ini. Yang mau bertanya? Pak Nuri kayaknya itu ada raise hand. Pak Nuri Hartantio. Baik, boleh Bapak Nuri untuk mempertanyakan yang mau ditanyakan. Ya baik, terima kasih Bu. Pak Iwan, apa kabarnya? Sehat-sehat Pak Iwan? Sehat Pak, baik Pak Nuri, apa kabar? Sama Pak Iwan. Oke, mengenai tadi Pak, mengenai penyelamatan yang dikelola oleh bagian Pain Kitchen ya Pak ya. Makanan yang bagaimanakah yang kira-kira mungkin sayuran atau bahan makanan yang kira-kira perlu kita spesifik untuk diketahui oleh seorang pengelola makanan atau seorang cook ya, agar kondisinya aman untuk dikonsumsi oleh para tamu-tamu hotel yang sedang menikmati makanan. Jadi kita di sini kan namanya bahan makanan itu kan ada yang sifatnya mungkin juga tidak bertahan lama seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita bisa tahu kondisi makanan yang kira-kira aman buat para tamu-tamu kita di hotel untuk mengonsumsi makanan di restoran Pak. Itu aja dulu sementara Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Baik Pak Nuri, Mbak Dila, saya izin langsung jawab dulu mungkin Mbak Dila. Baik Bapak, boleh silakan. Ya baik Pak Nuri, terima kasih. Menarik juga pertanyaannya, sangat menarik ya Pak Nuri ini. Memang ini seorang cook harus tahu betul ya. Jadi atau sayuran ataupun misalkan bahan makanan apa sih yang kira-kira aman dikonsumsi gitu kan, harus bagaimana gitu kan. Nah tadi sih kita juga beberapa kali sebutkan ya dalam artian pemilihan apa namanya food safety tadi ya. Kalau kita lihat di food safety yang pertama coba saya ini
Ini knowledge of how to prepare food safely and hygienically. Nah, ini kan yang pertama adalah washing ya, tentu dicuci dulu. Itu kemudian itu adalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya. Tapi kan maksudnya di sini juga dalam pemilihan makanan, misalkan salah satunya adalah di sini buy from reputable suppliers. Jadi itu yang pertama kali harus kita langkah yang harus kita betul-betul perhatikan gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kita beli dari asal-asalan gitu, jangan sampai ya Pak ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana pemilihannya itu, bagaimana kita tahu gitu kan makanan itu apakah berbahaya atau tidak. Nah, tidak selalu semestinya bahan makanan yang berbahaya tahu. Nah, ini memang yang sangat sulit ya. Artinya kalau kita tidak memiliki knowledge di situ, memang akan sulit itu Pak Nuri. Betul. Ini makanya sangat menarik pertanyaan Pak Nuri ya. Contoh misalkan untuk sayuran sekarang gitu kan. Nah, kalau sayuran kan ya tentu kita lihat dia tidak daunnya masih segar gitu kan, yang fresh tentunya kita bisa lihat, bisa bedakan dari daunnya sendiri misalkan gitu kan, yang layu dengan yang fresh. Tentunya kalau yang fresh ini kalau masih bagus segar gitu kan, automatically ini kan aman gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang mengandung pestisida dan yang tidak? Itu kan juga agak sulit kalau kita tidak tahu di mana kebunnya, di mana dia treatmentnya, bagaimana, apakah pakai kimia atau pakai pupuk organik misalkan gitu kan. Nah, tapi paling tidak kalau kita langkahnya sudah betul dicuci bersih, jangan sampai tadi ada uletnya dan lain sebagainya. Contoh misalkan pakcoy ataupun kangkung gitu kan. Itu kan si uletnya kan kadang-kadang ngumpet, Pak. Kalau kita nggak bersih nyucinya, itu saya sering menemukan juga gitu kan. Pada saat kita nyuci sayur atau pada saat makan gitu, misalkan kayak pakcoy, saya harus hati-hati, ataupun kangkung gitu kan. Kadang-kadang saya masih melihat ada yang kecil-kecil gitu Pak, ulat hijau kecil gitu, suka ada di situ. Nah itu harus hati-hati gitu kan, betul-betul harus bersih cucinya itu. Nah kalau misalkan ikan ya tadi ya bahan makanan lainnya ya, misalkan ikan itu betul-betul kita harus tahu juga. Banyak kok kalau misalnya kita mau sedikit ini googling gitu ya, cara pemilihan misalkan ikan segar itu bagaimana sih gitu kan, ada beda-bedanya banyak kok. Ikan segar dengan yang ikan nggak segar itu ya, misalkan dari kalau kita tekan sedikit nih misalkan di kulitnya atau di tubuhnya itu kan, kalau ikan dia akan ngembal gitu kan, kalau misalkan ikan yang udah lama dia pasti nggak balik lagi, itu contoh misalkan. Kemudian dari insangnya aja gitu kan, insangnya kan pasti masih fresh tuh, kalau yang fresh itu kan masih merah bagus gitu kan kalau yang segar. Nah kalau misalnya yang udah udah nggak segar, udah lama ikan itu, dia cenderung insangnya itu kan udah agak kecoklat-coklatan atau misalnya pucat seperti itu ya. Kemudian juga agak sedikit berbau gitu kan. Nah dari matanya itu bisa kelihatan juga kalau yang segar dan tidak. Nah bagaimana halnya kalau misalkan yang ini formalin ya misalkan kayak gitu kadang-kadang gitu kan ya. Memang kalau di formalin kelihatannya memang kayak seperti agak segar, tapi bisa kita kelihatan dari insangnya itu misalkan itu udah agak coklat gitu kan, tapi kok ini nggak bau gitu. Nah itu bisa saja itu bisa di formalin juga. Memang ini perlu kejelian dari kita ya. Nah kemudian juga apalagi nih misalkan ayam gitu kan. Nah, itu juga harus hati-hati gitu kan. Kita bisa melihat juga dari bisa ini juga baunya gitu kan. Memang ini perlu ketelitian, perlu juga kita banyak tukar informasi, banyak banyak baca juga gitu kan. Kadang-kadang karena kadang-kadang ini yang jahat tuh lebih pinter Pak ya, yang jahat tuh lebih pinter daripada kitanya gitu. Kadang-kadang mereka tuh bisa aja nih ngakalinnya, bagaimana caranya bisa kelihatan makanan itu seakan-akan tidak berbahaya padahal makanan itu berbahaya gitu kan. Nah seperti itu kurang lebihnya Pak. Paling ya umum saja sih kayak sayur ataupun misalkan ikan kayak gitu Pak gitu. Ya, Itu Pak Nuri, terima kasih Pak Nuri. nah terus Ya. saya pernah di Taiwan untuk Ya. contoh kayak ayam ya, contoh dari itu kalau kita beli ayam di pasar seperti itu, ada yang warnanya pucat, ada putih, ada yang merah, nah seperti itu Pak. Jadi gimana itu, kenapa Pak bisa warna bisa ada perbedaan warna antara satu ayam dengan satu ayam yang lainnya itu? Nah mana kira-kira yang perlu kita waspadai Pak Iwan untuk masalah daging ayam? Nah terus kebetulan nih juga belum lama ini ada PMK ya Pak ya, untuk sapi-sapi ini Pak ya. Nah ini bagaimana Pak kita untuk mewaspadai produk-produk sapi yang
kira-kira aman? Karena ini sangat berbahaya sekali Pak buat hotel ya, terutama dalam mengolah dagingnya seperti itu. Nah ini harus kita ketahui. Nah bagaimana tahunya kita bisa mengetahui ciri-cirinya, mana yang baik, mana yang tidak baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Baik, baik Pak Nuri, terima kasih. Kalau ini yang pertama dulu ya, apa membedakan ayam tadi kalau misalnya di pasar, makanya saya kembalikan lagi kalau untuk restoran ataupun hotel, saya sangat merekomendasikan kalau bisa kita melalui supplier ya, supplier yang terpercaya. Artinya kalau supplier terpercaya itu kan kita menghindari nih satu case sudah kita close dulu, artinya satu langkah sudah kita di depan gitu kan, daripada kita beli di pasar, misalkan di pasar kemudian bukan langganan, misalkan sembarangan gitu kan, kemudian hari ini beli di pasar ini, besok di pasar mana kayak gitu kan, itu selain juga kita apa ya, untuk menghindari juga apa namanya direct purchase ya, biasanya kan kayak begitu ya kalau untuk hotel ataupun restoran gitu kan, supaya nanti bayarnya kemudian biasanya gitu kan, kita ini dulu nih apa namanya, kita putarkan dulu uangnya kan, seperti itu gitu kan. Nah kalau kita melalui reputable supplier itu hal atau langkah satu langkah sudah di depan gitu kan. Kita sudah tahu kan, kita juga menerapkan SOP-nya. Kemudian di MOU juga ada, misalkan barang yang datang ke sini harus yang memang masih bagus, misalkan harga yang bersahabat ataupun yang tidak terlalu apa ya, ya pokoknya harga di pasaran juga kurang lebih sama, misalkan seperti itu di MOU-nya misalkan itu kan. Kemudian barang dihantar setelah pemesanan berapa jam gitu kan, minimal seperti itu. Nah kemudian pada saat kedatangan juga di situ kan ada SOP-nya, biasanya kalau kami kayak sayur tadi harus dicuci dulu misalkan gitu kan. Nah, kalau ayam tentunya di sini juga yang sudah dibungkus ya, di wrap dan seperti itu, jadi tidak terkontaminasi selama di jalan gitu kan, selama transporting dari tempat dia ke hotel itu, jadi tidak terkontaminasi oleh udara luar gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian juga pada saat membawanya juga dia misalkan dari beku gitu kan masih kuat nih, nggak sampai berjam-jam banget misalkan gitu kan, cuma deket nih, nah itu kan juga masih bagus gitu kan. Nah kemudian kalau di pasar sih memang akan agak sedikit sulit gitu kan. Nah, seperti saya sampaikan tadi kalau ayam gitu kan, kalau orang jahat sih lebih pintar gitu, kalau misalkan dia dengan formalin saja biasanya kan ketahuan. Kalau formalin kan lebih kelihatan kinclong ya gitu, licin. Itu apa namanya, contoh-contohnya ataupun beberapa indikasinya kan seperti itu biasanya gitu kan. Mungkin agak apa, bau kadang-kadang juga dia dihilangkan seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan untuk daging ya, bahan apa namanya, daging yang sapi katakan yang mengandung PMK dan sebagainya. Nah ini kita juga harus sering baca, makanya saya sampaikan tadi kita harus banyak tanya ya, sering dengar berita dan lain sebagainya, dan kita juga perlu adanya apa namanya, semacam memantau ya, monitoring bagaimana sih dinas pertanian ya, dinas pertanian yang bagian hewan barangkali gitu kan, ataupun dari Disperinda gitu. Kebetulan kalau di Jogja sendiri itu kami sering baca, hampir setiap hari saya juga baca di Kedaulatan Rakyat ya, mereka mengadakan operasi gitu kan, PMK, ditemukan di pasar mana ada sekian apa, misalkan di pasar hewan itu biasanya ada beberapa sapi yang mengandung PMK. Nah kemarin saya baru baca hari ini ada berapa sapi akhirnya ditolak untuk masuk ke Jogja. Nah gara-gara memang diindikasikan mengandung PMK setelah pemeriksaan tentunya gitu kan. Nah hal seperti itu, jadi kita tahu oh ya udah berarti yang di pasar nih mudah-mudahan aman, seperti paling tidak kan kita sudah apa namanya, sudah sedikit lega lah seperti itu gitu. Itu sih Pak Nuri. Jadi saya sarankan kalau bisa memang kita beli dari reputable supplier, sebaiknya jangan ke pasar langsung direct purchase ya, kecuali di pasar kita sudah punya langganan dan lain sebagainya gitu kan. Memang kalau awal-awal akan agak sulit, tapi kalau sudah jadi langganan kan kita udah tahu, dia juga udah tahu bagaimana kita maunya seperti apa gitu kan, dan dia juga kalau misalnya udah langganan kan nggak mungkin kalau misalkan si pedagang itu juga akan sangat kecil kemungkinan dia akan berbuat jelek kepada kita, biasanya kan gitu ya. Saya juga sering ke pasar Pak, terus terang ya, sering ke pasar, saya seneng gitu kan kalau ke pasar gitu kan, ngobrol gitu, di situ ada interaksi biasanya. Jadi hal-hal seperti itu kan kalau sudah dekat juga nggak mungkin orang jahatin lah gitu kan ya. Itu sih Pak Nuri, terima kasih. Ya makasih Pak. Sama-sama Pak Nuri.
Baik Bapak, tidak terasa ya Pak, waktunya sudah Iya. sore nih. Waktunya kita mengakhiri mentoring kelas pada hari ini. Semoga ilmunya bisa menjadi bakal bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Sebelum menutup acara, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan kita. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya sejenak, lalu pada hitungan ketiga, admin akan menangkap foto layarnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak Iwan Terima dan kasih peserta yang telah semuanya. mengikuti mentoring kelas sampai hingga akhir. Ya. Saya mewakili panitia yang mencatat, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera. Terima kasih, semuanya. Terima Terima kasih, kasih. Pak Iwan. Terima Terima kasih, kasih Bapak. Bapak, Ibu-ibu. Mohon izin live ya. Iya, Sama-sama, Bapak. Terima kasih sehat-sehat banyak. semuanya. Sehat-sehat Iya, semua. Bapak.